Halo semuanya, bayangkan seorang penjahat yang telah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan lebih dari 20 kasus, namun tetap dilindungi dan tak tersentuh oleh hukum, karena merupakan seorang anak dari keluarga petinggi di Korea Utara. Namun, seperti tak puas melakukan kejahatannya di Korea Utara, sang pembunuh kemudian berpindah ke Korea Selatan. Pihak kepolisian Korea Selatan pun akhirnya mengusut kasus tersebut. Namun, lagi-lagi pengusutan kasus tersebut dipersulit. Siapakah yang melindungi si pelaku dan bagaimanakah akhir pelariannya? Tanpa berlama-lama, tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berada pada penerbangan menuju Hong Kong. Setibanya di bandara, pria tersebut kemudian bertemu dengan seseorang yang sudah menunggunya. Namun bukannya diantar, pria itu malah meminta membawa sendiri mobil tersebut dan berniat untuk pergi sendiri. Pria yang belum disebutkan namanya itu pun menemui seorang pria tua Amerika bernama Paul Gray yang sudah menunggunya di sebuah restoran di daerah Hong Kong. Mereka kemudian berbincang-bincang mengenai kesepakatan tugas yang harus dikerjakan. Singkat cerita, Pak Tua Paul tersebut memberi tugas pria tersebut untuk membawa keluar tamu VIP yang berada di dalam gedung apartemen dan membawanya masuk ke dalam sebuah mobil yang terparkir tepat di depan apartemen itu. Pak Tua Paul kemudian memberikan bungkusan yang berisi pistol dan kunci ruangan tamu VIP tersebut. Paul Gray yang sedang makan juga menawarkan makanannya, namun pria tersebut menolaknya. Setelah dari situ, pria tadi kemudian langsung berjalan masuk ke dalam gedung dan kemudian menembaki para penjaga di dalam gedung tersebut. Cerita kemudian berpindah ke 5 tahun yang lalu, di mana memperlihatkan seorang gadis Korea Utara yang sedang berjalan kaki. Terlihat gadis tersebut baru saja pulang dari sekolah. Tidak lama setelah itu, melintas sebuah mobil yang ditumpangi 3 orang anak muda. Terlihat anak muda ini bukanlah anak muda baik-baik, dan benar saja mereka kemudian menculik gadis yang sedang berjalan tadi. Gadis tersebut kemudian dibawa ke sebuah ruangan, dan anak-anak muda tadi menyiksa sekaligus memperkosa gadis tersebut dengan sangat kejam. Seorang dari anak muda tadi kemudian membunuh gadis tadi dengan cara menjerat lehernya dengan benang. Terlihat kalau anak muda tersebut merupakan otak dari pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Tidak lama setelah itu, terlihat beberapa polisi Korea Utara berada di sebuah rumah yang berantakan, dengan seluruh anggota keluarga di dalamnya dibunuh dengan sangat kejam. Diketahui rumah tersebut milik gadis yang diculik tadi. Polisi Korea Utara bernama Lee Dae-bum yang menangani kasus tersebut kemudian bertemu dengan pimpinannya di sebuah ruangan untuk membicarakan kasus tersebut. Namun, kepala polisi tersebut malah ingin menutup kasus tersebut dan memberhentikan polisi Lee yang ingin mengusut kasus itu. 지금 당장 수용생이었어. 당신 그동안 조국에 대한 봉사 실적이 없었구나. 3 tahun setelah itu, di sebuah padang di kota Seoul, Korea Selatan, telah terjadi sebuah pembunuhan dengan ciri-ciri yang sama dengan korban pembunuhan gadis di Korea Utara tadi. Detektif Cha Yi-do yang menangani kasus tersebut tampaknya sudah tahu siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Dikarenakan pembunuhan tersebut merupakan kasus pembunuhan berantai dengan pola yang sama. Detektif Cha kemudian menemui kepala kepolisian Korea Selatan. Namun detektif Cha disuruh untuk tidak mencari masalah dengan cara berhenti mengusut kasus itu, karena dia baru saja menerima hukuman akibat diskor sebulan. Namun detektif Cha yang dikenal keras kepala tetap bersikeras untuk mengusut kasus tersebut. Salah seorang anak buahnya bernama detektif Kim kemudian mengeluh tentang kasus tersebut, karena selalu dipersulit dan ditolak mengusut kasus itu. Dia berkata pengusutan tersebut ilegal, karena tidak disetujui, dan meminta detektif Cha berhenti saja. Detektif Cha yang mendengar hal tersebut kemudian marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut dengan berbagai cara. Cerita kemudian berpindah dengan memperlihatkan 2 orang yang sedang berbicara di sebuah ruangan. Salah seorang dari mereka berdua tampaknya tidak ingin pelaku tersebut ditangkap karena menyangkut karir mereka dan mereka juga berniat untuk melindunginya. Setelah itu, pria berkacamata tadi yang dikenal dengan nama Park Jae-hyuk menerima telepon dari anggotanya bahwa polisi sudah berada di rumah pelaku. Dia kemudian bergegas ke rumah pelaku tersebut untuk mengamankan pelaku sebelum polisi menangkapnya. Sesampainya di sana, Tuan Park mendapati seorang anak muda yang dengan santainya duduk sambil membaca sebuah buku. Orang tersebut diketahui bernama Kim Kwang-il. Dialah pelaku kasus pembunuhan gadis Korea Utara yang diceritakan di awal cerita, dan sekaligus pelaku pembunuhan berantai yang terjadi di Korea Selatan. 국가보안법 위반 혐의로
Tuan Park kemudian langsung mengamankan Guang Il. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Detektif Cha. Mereka sempat berdebat mengenai siapa yang berhak menahan Guang Il, dan perdebatan dimenangkan oleh Detektif Cha yang memperlihatkan surat penangkapannya. Guang Il pun langsung dibawa ke markas polisi untuk dilakukan interogasi. Tuan Park yang gagal mengamankan Guang Il kemudian menelepon temannya dan memberi pesan untuk menghentikan polisi bagaimanapun caranya. Dia juga menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan pengacara untuk mengulur waktu, serta menanyakan bagaimana dengan 2 orang teman Guang Il. Anak buah Tuan Park pun berkata mereka sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Tuan Park kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari 2 orang teman Guang Il itu, tidak peduli hidup atau mati. Mereka harus didapatkan. Scene berpindah ke sebuah tempat yang kelihatannya seperti sebuah gudang. Terlihat 2 orang laki-laki yang merupakan teman Guang Il sedang dipukuli oleh seorang pria yang belum diceritakan identitasnya. Salah seorang dari mereka kemudian dibunuh oleh pria itu, sementara yang satunya memohon ampun untuk tidak dibunuh. Sementara itu, di markas kepolisian terlihat Detektif Cha yang sedang menginterogasi Guang Il. Dalam interogasi tersebut, Guang Il terlihat hanya tersenyum-senyum dengan menjawab asal-asalan pertanyaan mengenai penemuan DNA di tubuh korban. Detektif Cha yang tidak kehabisan akal kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk mencari bukti, bahkan sampai menyuruhnya untuk menggeledah rumah pengacara Guang Il. Tidak lama setelah itu, datang seorang kurir pengantar makanan yang mencurigakan ke markas polisi. Dan benar saja, kurir tersebut merupakan mata-mata yang disuruh untuk melihat semua lokasi CCTV di kantor Detektif Cha. Rupanya semua kamera, baik laptop dan CCTV kantor polisi tersebut telah diretas oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Tuan Park. Kemudian, anak buah Detektif Cha yang berhasil mengumpulkan semua bukti rekaman CCTV mulai menyelidiki rekaman CCTV itu. Dari hasil penyelidikan yang berlangsung lama tersebut, mereka menemukan semua bukti yang membuat alibi Guang Il dapat dipatahkan. Di sisi lain, seorang teman Guang Il yang belum dibunuh tadi akhirnya ditemukan oleh anggota Tuan Park. Sementara di tempat Tuan Park terlihat teman Tuan Park sedang diinterogasi oleh 2 orang pria. Kepala badan intelijen yang merupakan atasan mereka berdua mengawasinya dari sebelah ruangan. Kepala intelijen itu meminta kepada Tuan Park untuk membereskan masalah tersebut secara diam-diam. Jika tidak, nyawa Tuan Park dan temannya yang akan jadi taruhannya. Dia juga menyuruh untuk segera menyerahkan Kim Guang Il ke orang Amerika yang bernama Paul Gray. Setelah itu, Tuan Park kemudian pergi menemui kepala kepolisian. Namun saat menemuinya, ternyata kepala kepolisian itu berkata sudah tidak bisa menghentikan kasus tersebut karena di luar kewenangannya. Tuan Park kemudian berkata, kalau begitu lanjutkan saja kasusnya. Namun dia akan menitipkan beberapa barang. Ternyata barang yang dimaksud adalah teman Guang Il yang diminta untuk menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan berantai itu. Hal ini dilakukan agar Kim Guang Il bisa lolos. 같이 삽시다 좀. 자꾸 뭘 줘. 계속 진행하세요. Mendengar itu, kepala kepolisian kemudian meminta Detektif Cha untuk segera menutup kasus itu dan melepaskan Kim Guang Il karena beralasan pelaku sudah ditemukan. Detektif Cha tentu saja tidak terima dengan hal itu karena dia tahu Kim Guang Il lah pelakunya. Akan tetapi, semua bukti kuat mengarah ke pelaku palsu tersebut. Dan dengan berat hati, Detektif Cha menyuruh rekannya, Detektif Kim, memberikan Kim Guang Il ke pihak kejaksaan. Di perjalanan pulang, Detektif Cha meminta Detektif Kim untuk membiarkannya singgah di rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menunggu Detektif Cha di dalam rumahnya. Orang tersebut adalah Lee Dae-bum. Dia merupakan seorang yang berasal dari Badan Keamanan Perbatasan Korea Utara, yaitu mantan polisi yang dipecat karena menangani kasus Kim Guang Il yang diceritakan di awal cerita. Dari pembicaraan dengan Lee Dae-bum diketahui ada 12 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kim Guang Il di Korea Utara, dan semua ciri-ciri korbannya sama dengan yang dilakukannya di Korea Selatan. Dari pembicaraan itu juga diketahui alasan mengapa Lee Dae-bum tidak berhasil menangkap Kim Guang Il, dikarenakan pada waktu itu ayah dari Kim Guang Il, yaitu Kim Woo-sol, menjadi tangan kanan Jang Song-taek, yaitu sekretaris partai Pyeongbuk-do yang biasa disebut keluarga kerajaan Korea Utara. Hal ini membuat Kim Guang Il sama sekali tidak bisa ditangkap. Malahan orang-orang yang mencoba menangkapnya yang terkena masalah. Namun 1 tahun yang lalu, Kim Woo-sol, ayah Kim Guang Il, terkena masalah akibat kejahatannya, sehingga membuat Kim Guang Il harus melarikan diri ke Korea Selatan. Hal ini juga yang membuat Lee Dae-bum bisa kembali menangkap Kim Guang Il, dan dia meminta Detektif Cha untuk menyerahkan Kim Guang Il ke
pihak Korea Utara dengan alasan bahwa pihak kepolisian Korea Selatan tidak akan bisa menangkap Kim Kwang-il. Di tengah pembicaraan tersebut, detektif Kim menelepon. Ternyata anak buah Tuan Park datang ke markas polisi untuk membawa Kim Kwang-il. Terjadi keributan pada saat itu. Kim Kwang-il yang memprovokasi detektif Cha membuat detektif Cha yang tersulut emosinya memukuli Kim Kwang-il. Sayangnya, aksi tersebut langsung difoto oleh wartawan yang berada di lokasi, sehingga detektif Cha harus masuk halaman berita utama. Sementara Kim Kwang-il berhasil lolos dan dibawa oleh anak buah Tuan Park. Atas berita ini, detektif Cha dipanggil oleh kepala kepolisian dan diberikan skors akibat perbuatannya. Detektif Cha yang tidak menerima hal tersebut menjadi sangat marah dan melampiaskannya dengan menghancurkan barang di kantornya. Detektif Cha pun teringat tentang perkataan Lee Dae-bum untuk menyerahkan Kim Kwang-il ke pihak Korea Utara. Berpindah ke lokasi Tuan Park, di sebuah kamar tampak Kim Kwang-il dijaga oleh dua orang anak buah Tuan Park. Salah satu penjaga itu adalah seorang perempuan. Kwang-il yang merupakan psikopat mesum kemudian tergoda dan melakukan aksinya lagi di saat penjaga laki-laki yang satunya keluar untuk merokok. Sementara itu, Tuan Park yang mendengar kejadian itu kemudian mendatangi kamar Kwang-il dan langsung memukulinya. Di saat itu juga Tuan Park tersadar kalau para penjaga wanita yang sebelumnya juga diperlakukan begitu oleh Kwang-il. Tuan Park yang marah kemudian menyuruh anak buahnya untuk memborgol tangan dan kaki Kwang-il dan mengurungnya. Di rumah, detektif Cha yang terkena skors terlihat sedang tertidur. Sebuah panggilan telepon kemudian masuk ke handphonenya. Rupanya yang menelpon adalah Lee Dae-bum. Lee Dae-bum menawarkan bantuan kepada detektif Cha yang terlihat sudah putus asa untuk menangkap Kim Kwang-il. Lee Dae-bum memberikan sebuah informasi yaitu 2 tahun lalu sebelum Kim Kwang-il dan teman-temannya datang ke Seoul, di pemberhentian sementara mereka di Hong Kong, mereka terlibat dalam 2 kasus pembunuhan dan pemerkosaan perempuan yang meninggalkan bukti yaitu sebuah video yang mereka jual dengan harga yang tinggi di sebuah situs dewasa untuk mengumpulkan dana pelarian mereka. Di video tersebut terekam wajah Kim Kwang-il. Korban pembunuhan tersebut merupakan penduduk Hong Kong yang memiliki kewarganegaraan Korea Selatan, sehingga bukti pembunuhan tersebut ada di database kepolisian Korea Selatan. Detektif Cha yang mengetahui informasi tersebut dengan cepat langsung mengkonfirmasi informasi tersebut ke kantor penyimpanan data kepolisian, dan benar saja semua bukti kasus itu benar-benar ada. Berpindah ke lokasi Tuan Park, diperlihatkan Paul Gray yang ingin mengambil Kim Kwang-il sudah tiba di tempat itu. Diketahui alasan Paul ingin mengambil Kim Kwang-il adalah dikarenakan Paul berpikir bahwa Kwang-il memiliki informasi mengenai uang di rekening bank yang diberikan kepada ayahnya Kim Woo-sol. Tidak lama setelah itu, detektif Cha beserta anggotanya mendatangi lokasi Tuan Park dengan membawa surat perintah penangkapan terhadap Kim Kwang-il. Tidak cukup sampai di situ, detektif Cha juga memperlihatkan bukti wajah Kwang-il yang terekam di video pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukannya. Kali ini Kwang-il tidak bisa mengelak. 이래도 저 새끼를 계속 가봐주고 싶나? 어? 인간 좋으다가 광이라 다시 보니 졸라 반갑다. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi. Namun sesampainya di kantor polisi, detektif Cha beserta anggotanya malah dicegat oleh anggota polisi lain. Kepala kepolisian juga menelpon detektif Cha dan menyuruhnya memberhentikan kasus tersebut. Mendengar itu, dengan emosi, detektif Cha kemudian meminta kunci mobil untuk membawa Kim Kwang-il seorang diri. Detektif Cha mencoba menelpon pihak kejaksaan. Namun pihak kejaksaan juga telah diminta untuk tidak menangani kasus tersebut dan malah menyarankan detektif Cha untuk menghentikan kasus tersebut. Detektif Cha yang lagi-lagi putus asa dan dipersulit menangani kasus tersebut akhirnya menghentikan mobilnya. Tidak lama setelah itu, Tuan Park datang menemuinya. Mereka datang bersama dengan semua anak buah Paul Gray. Tuan Park juga meminta detektif Cha untuk menyerahkan saja Kim Kwang-il ke pihak Amerika, yaitu kepada Paul Gray. Detektif Cha pun mengingat perkataan Lee Dae-bum mengenai dia yang tidak akan bisa meringkus Kim Kwang-il. Kemudian menyerahkan kunci borgol Kim Kwang-il ke Tuan Park, menandakan bahwa dia menyerah dan memberikan Kim Kwang-il kepada Tuan Park. Namun saat anak buah Paul membuka borgol Kwang-il, Kwang-il kemudian merampas pistol milik pria tersebut dan kemudian menembaki detektif Cha sambil tersenyum melihat detektif Cha yang terkapar. Dari situ, Kwang-il pun langsung dibawa pergi oleh Paul dan anak buahnya. Sementara itu, Tuan Park yang kaget melihat kejadian itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mobil yang membawa Kim Kwang-il. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara Tuan Park dan Paul. Tiba-tiba di tengah berlangsungnya pengejaran, mobil milik Paul ditabrak oleh sebuah mobil yang tidak lain mobil tersebut dibawa oleh Lee Dae-bum. Begitu melihat Lee Dae-bum keluar dari mobil itu, Kwang-il terlihat sangat ketakutan. Kwang-il berusaha kabur, namun dengan cepat Lee Dae-bum menangkap dan menyeret Kim Kwang-il. Tuan Park yang melihat hal ini awalnya akan menembak Lee Dae-bum, namun Tuan Park mengurungkan niatnya itu dan malah membiarkan Lee Dae-bum pergi membawa Kim Kwang-il.
Setelah kejadian itu, Tuan Park kelihatannya merasa bersalah atas perbuatannya yang membantu pelarian Kim Kwang-il, mengunjungi detektif Cha yang diperlihatkan koma di rumah sakit. Dia juga menemui kepala badan intelijen tempatnya bekerja, dan berbincang-bincang mengenai Lee Dae-bum. Dalam pembicaraan itu, kepala badan intelijen menyayangkan Lee Dae-bum yang sudah berusaha keras menangkap Kim Kwang-il. Sayangnya, Kim Jong-il meninggal dan kembali Jang Song-taek yang berkuasa di Korea Utara. Dan itu artinya Kim Musol, ayah dari Kim Kwang-il, mendapatkan tempat lagi di Korea Utara. Namun, Lee Dae-bum yang tidak mengetahui hal ini tentu saja tetap membawa Kim Kwang-il ke Korea Utara. Diperlihatkan Lee Dae-bum senang karena tugasnya sudah selesai. Dia kemudian membuang ke laut semua foto-foto korban yang telah dibunuh oleh Kim Kwang-il. Tanda tugasnya telah selesai. Namun sayang sekali nasib Lee Dae-bum. Di tengah perjalanan, Kim Kwang-il yang seakan-akan dilindungi oleh Dewi Fortuna menemukan kebebasannya lagi akibat ayahnya yang kembali mendapatkan tempat di Korea Utara. Dia kemudian keluar dari ruangan kapal dengan pakaian yang sudah rapi sambil membawa pistol dan langsung menembak Lee Dae-bum. Cerita kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana akhirnya diketahui orang yang ditugaskan Paul Gray untuk membawa keluar tamu VIP yang berada dalam apartemen adalah Park Jae-hyuk atau Tuan Park. Dan diketahui tamu VIP yang ingin dikawal dan dibawa keluar gedung adalah siapa lagi kalau bukan Kim Kwang-il. Kwang-il pun terlihat senang melihat Tuan Park datang, karena berpikir Tuan Park datang untuk mengawal dan menjaganya seperti dulu. Namun ternyata diketahui bahwa ayah dari Kim Kwang-il yaitu Kim Musol beserta Jang Song-taek diceritakan sudah dibereskan dari Korea Utara. Sehingga kedatangan Tuan Park kali ini adalah bukan untuk menjaga Kim Kwang-il, melainkan membalas dendam atas apa yang sudah diperbuat Kim Kwang-il. Dan tanpa basa-basi, kaki Kim Kwang-il pun langsung ditembak oleh Tuan Park. Kim Kwang-il yang kesakitan kemudian memohon ampun dan menawarkan akan memberitahu mengenai rekening bank yang berada di Pyongyang. Namun Tuan Park berkata dia tidak membutuhkan uang itu. Kim Kwang-il yang panik mendengar jawaban dingin Tuan Park kemudian menanyakan apa yang diinginkan Tuan Park. Dan Tuan Park pun berkata bahwa dia hanya ingin Kim Kwang-il mati. Setelah itu Kim Kwang-il pun langsung dihabisi Tuan Park. Sekeluarnya dari gedung, Tuan Park kemudian terlihat membawa sebuah tas. Dia kemudian memberikan tas itu kepada Paul. Namun setelah tas itu dibuka, rupanya isinya adalah kepala dari Kim Kwang-il. Paul Gray pun marah. Namun Tuan Park mengatakan bahwa rekening tersebut sudah kosong dan Kim Kwang-il hanya memanfaatkan mereka selama ini. Dia juga meminta agar Paul tidak menghubunginya atau meminta tolong kepadanya lagi. Dan begitulah akhir kisah dari seorang psikopat yang tampan namun berbanding terbalik dengan sifatnya yang sangat jahat. Kim Kwang-il pun berakhir tragis sesuai dengan perbuatannya yang kejam. Jujur saja, jika kalian menonton film ini, kalian akan merasa sedikit kurang puas dengan akhir kematian Kim Kwang-il, karena mengingat semua perbuatan kejamnya. Namun begitulah film, perasaan kita kadang akan digantung pada akhir ceritanya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya, salam art film.